Wow, ini ya buat timnas kita nih. Ini 2 jempol. Oke, jadi tadi subuh nih kawan-kawan, tadi malam apa tadi subuh nih. Intinya kita bisa ngimbangin gitu. Pertandingan Arab Saudi versus Indonesia dan dengan skor 1-1. Ini bukan pertandingan yang gampang kawan-kawan. Kenapa? Kita main di kandang orang dan itu udah pastilah mental kan teruji dibikinnya karena kita main di kandang orang bukan di kandang sendiri. Walaupun sebenarnya supporter Indonesia juga cukup lumayan banyak juga di Arab Saudi itu ya. Lupa aku nama stadionnya gitu. Cuman kerasa gitu loh euforianya di situ ya. Jadi lumayan banyak juga supporter Indonesia yang mungkin terbang dari Indonesia langsung ke Arab Saudi buat nonton langsung timnas. Dengan skor 1-1 nih, itu tandanya kita sudah berhasil mengantongi 1 poin di grup C. Ini termasuk grup neraka bagi kita. Karena isinya yang negara-negara yang udah rutin gitu ke Piala Dunia. Australia, Jepang, bahkan Arab Saudi yang kita lawan itu juga udah sering ke Piala Dunia. Makanya grup C ini ya begitulah, grup neraka. Cuman hebatnya timnas tadi malam cukup bagus permainannya. Ini dia timnas yang kita tunggu-tunggu nih kawan-kawan. Timnas yang kita harapkan. Gimana enggak loh, kita tuh sebenarnya sama Arab Saudi itu ya, itu nggak pernah punya nggak pernah punya momentum yang bagus gitu kawan-kawan. Selalu aja kita kalah di mata Arab Saudi ini kalau kita tanding. Cuman tadi malam kita bisa kali ngimbanginnya di kandangan sendiri lagi. Itu menandakan kalau Sintayong ini itu selalu upgrade setiap musimnya. Untuk timnas kita yang tercinta ini, yang nyetak gol tuh Sandy Walsh nih kawan-kawan. Cuman itu tendangan dari Ragnar. Ya, si botak ajaib tadi malam dibales di babak kedua itu sama pemain Arab gitu. Aku lupa namanya. Intinya gitu. Jadi babak pertama kita ngegolin, babak kedua dibales sama Arab. Itu satu full pertandingan aku nggak ada ngantuk-ngantuk nonton itu nih kawan-kawan. Babak pertama, aduh gila, cakep kali, pakem kali Indonesia. Mereka pakai block press aja nih buat nyamanin benteng pertahanan kita. Jadi setiap kali Arab Saudi ini mau ngebangun serangan ini ke daerah tengah atau mau ke wingbacknya, itu udah ditutup rapet sama pemain-pemain kita. Jadi ada trigger press langsung yang dilakuin sama si Sandy Walsh atau Verdong gitu. Karena dia yang mengisi kelebaran untuk Indonesia nih kawan-kawan. Nah kalau seandainya bolanya dioper ke tengah sama pemain Arab Saudi, ada step up juga yang dilakuin sama back Indonesia. Jadi benar-benar tertutup rapet nih kawan-kawan pertahanan kita di babak pertama. Dan itu mainnya bukan low block ya, yang parkir bus gitu enggak. Ya kalau untuk organisasi pertahanannya itu antara high defense sama medium low lah. Terus juga yang kelihatan nih kawan-kawan umpan kombinasi pemain-pemain timnas. Aduh, gila. Walaupun kita terkena high press nih sama pemain Arab Saudi ya, tapi kita itu bisa umpan-umpan pendek, umpan-umpan kombinasi. Dengan melakukan counter press juga ya, itu cantik kali gitu loh. Jadi Indonesia itu di belakang itu berani buat oper-operan, berani mereka. Jadi ketika ada pemain Arab Saudi yang ngepres, itu mereka akan melakukan umpan kombinasi sehingga nanti umpannya itu akan masuk ke tengah dan dikombinasi lagi gitu loh. Itu sih permainan taktik ya kawan-kawan, nggak cuma lari-lari doang, otak juga dipakai. Inilah Sintayong. Yang golnya si Sandy Walsh itu juga dibikin sama umpan kombinasinya pemain-pemain Indonesia itu. Ada dari Witan, siapa lagi ya? Sandy Walsh, terus ke Ragnar ya kalau nggak salah ya. Intinya gitu. Ih gila, pokoknya si Ragnar itu juga nih kawan-kawan. Itu pas udah di depan gawang musuh tuh, di depan gawangnya Arab Saudi, dia itu bisa main di situ ya. Setenang itu. Terciptalah gol si Sandy Walsh itu ya berkat tendangan dari Ragnar Oratmangun itu. Si botak ajaib. Wah gila. Pokoknya nggak cuma Ragnar doang. Nathan bagus. Tom Haye ya lumayan juga ya walaupun dia digantikan di babak kedua gitu loh. Ipar Jenner, Witan. Aduh, tengah aku mantap kali. Kaget aja gitu ya main bola cepet, umpan kombinasi itu. Aduh, sap. Weh, merasa nonton Tiki Taka, Bos. Tiki Taka karya anak bangsa. tapi salutnya aku nih kawan-kawan. Si Ragnar Oratmangun itu bola-bola atas umpan-umpan direct dari back nih kawan-kawan ya. Itu bisa dia dapetin, bisa dia kontrol di depan gitu. Walaupun lawan dia kadang ya tahu sendiri lah kalian ya kan. Tinggi-tinggi kali tuh pemain Arab Saudi. Tapi dia bisa lawan gitu loh, lawan badannya kan. Tapi menurut aku dia kalau untuk duel udara bagus sekali. Padahal pendek tuh orang.
Postur badannya sih kayak dia adu body tuh bagus gitu. Makanya di babak pertama tuh aku sekilas ngelihat Indonesia tuh pakai 3-5-2 nih kawan-kawan untuk formasinya. Jadi Ragnar berdua sama si Rafael Struijk gitu di depan. Cuman kalau untuk jadi target progresinya dikasih ke si Ragnar Orakmangun. Cuman itu untuk di babak pertama. Babak pertama itu cantik kali, bagus kali. Nah untuk di babak kedua Indonesia ini nggak terlalu agresif kayak di babak pertama. Mereka itu aku bilang sih pakai low block ya, baru mereka parkir bus saja. Ya sekilas memang ada trigger press juga yang dilakuin sama pemain Indonesia nih untuk mengantisipasi serangan dari atau build up-nya Arab Saudi gitu ya. Ya itu wajar lah, karena kan kita juga nggak mau bertahan kali. Tapi tetap kita harus kuat di bertahannya. Karena pemain-pemain Arab Saudi ini kawan-kawan ya, itu kencang kali larinya. Walaupun umpan-umpan mereka itu banyak miss juga. Ya di babak kedua mereka usaha buat crossing, usaha buat nendang dari luar kotak penalti, tapi masih bisa ditangkap sama kiper Maarten Paes. Kiper ini sempat melakukan blunder di menit berapa itu? Pokoknya di menit terakhir. Tapi sebelum itu dia udah penampilannya udah bagus nih kawan-kawan. Cuman tiba-tiba dia blunder nih. Gara-gara dia mau ini kayaknya dia agak kebingungan juga mungkin kali ya. Ya intinya dia blunder, bola direbut sama pemain Arab Saudi. Terus si Paes ini nendang kaki pemain Arab Saudi ini. Jadi ya penalti akhirnya di kotak penalti itu. Ya begitulah. Di situ skornya udah 1-1 tuh. Itu udah jantungan kali loh. Penonton, awak kan reaction tadi malam tuh kelihatan kali tuh. Anjir gimana nih. Kalau udah begini berarti itu bakal 2-1 nih. Kan penalti ya. Ternyata tidak segampang itu ya. Salem Aldawasari. Tendangan Messi aja ditepis loh. Apalagi cuman Aldawasari. Ditepis sih kawan-kawan sama kiper kita Maarten Paes. Karena gini loh, Maarten Paes itu baru debut kawan-kawan ya di Indonesia. Jadi kiper Indonesia itu baru kemarin, baru pas lawan Arab Saudi. Terus tiba-tiba dia blunder kan. Ya penampilan dia emang udah bagusnya sebelum blunder itu. Tiba-tiba dia ngelakuin blunder. Anjir itu sih pasti mental goyang kali kan ya. Gak gampang itu. Ternyata bikin kejutan dia. Ternyata cuman adu skill doang. Mau nunjukin skill dia ternyata ya. Di Asia. Bang Maarten Paes ini menyala bangku. Begini ternyata ya. Punya kiper jago ya. Kira-kira mau ke MU gak Maarten Paes? Udah habis dari dia blunder gitu nih kawan-kawan. Banyak kali penyelamatannya. Karena kan Arab Saudi dia makin ngotot tuh. Buat nyerang terus kan. Ya Indonesia tuh coba lebih low block lagi. Parkir bus terus. Manfaatin kesempatan mereka buat bisa counter attack. Karena memang ya di kala itu juga pemain Arab Saudi juga masih banyak pemain-pemainnya pada maju semua gitu. Jadi sehingga menghasilkan ruang untuk di belakang backline-nya Arab Saudi. Karena Indonesia udah mode bertahan gini, jadi benar-benar solid kali gitu ya. Semua ditutup rapet, jangan sampai ada celah, daerah hole space-nya, kelebaran dijaga, benar-benar solid kali. Nah di situ juga Indonesia mencari cara supaya bisa counter attack juga. Karena beberapa pemain Arab kan udah pada maju kan. Cuman menyisakan 1 atau 2 back doang di belakang. Jadi banyak kali ruang yang untuk dijadikan transisi sama pemain Indonesia ya. Dari bertahan ke menyerang gitu. Nah itu yang dimanfaatkan sama pemain Indonesia. Jadi beberapa kali juga Indonesia ini coba buat counter attack. Tapi masih belum bisa diselesaikan lah. Makanya di babak kedua aku bilang sih dominan kita lebih bertahan sih. Yang paling penting sekarang nih ya timnas kita udah berhasil mengantongi 1 poin nih kawan-kawan di grup C ini. Yang dapat 3 poin itu Jepang sama Bahrain ya. Karena Jepang ini baru menang sama Cina 7-1 atau 7-0 loh. Gila Jepang. Kalau Jepang ya udah gak ada obat, konsisten terus. Cuma kita harus nyari poin menang sama imbang aja sih untuk selebihnya. Kecuali Jepang. Kalau Jepang nih aku agak ya optimis. Cuman lebih banyak pesimis kayaknya kalau Jepang. Mudah-mudahan kita bisa imbang lah di satu pertandingannya. Kan kita akan punya 2 laga nanti sama Jepang juga. Sama tim-tim yang lain juga kita punya 2 laga. Home sama away. Nah mudah-mudahan sama Jepang kita bisa imbang 1, kalah 1 gak apa-apa. Ya kan? Kalau yang selebihnya ya kalau bisa imbang sama menang. Kalau lebih bisa lagi kita menang terus. Kalau kita bisa ngumpulin poin sebanyak mungkin nih kawan-kawan. Dan kita masuk ke runner up grup. Atau menang juara grup. Ya amin gitu ya. Kita lolos Piala Dunia. Jadi gak perlu ngikutin yang lain-lain lagi.
Ya kan? Jadi nanti akan ada pertandingan sama Australia juga di GBK. Kalau ada yang mau sponsori boleh, ya kan? Tiket 2 boleh lah. Sama akomodasi boleh lah, ya kan? Ini mudah-mudahan saja ini jadi mental boost untuk pemain-pemain timnas kita supaya bisa dapat kemenangan gitu di GBK nanti. 3 poin jadi 4 poin kita, alhamdulillah. Tapi ya gitu. Mudah-mudahan apapun hasilnya kita tetap harus support timnas. Ya aku tahu gitu loh kawan-kawan ya. Kita kalau menang kayak gini tuh euforianya ya nggak bisa dipungkiri juga gitu loh. Nggak bisa kita rem-rem juga. Sesenang itu masyarakat Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemain timnas kita harus tetap fokus gitu ya. Walaupun dibanggakan sama satu Indonesia ini ya. Mudah-mudahan tetap bisa fokus. Dan bukan dijadikan beban untuk pemain timnas kita. Karena emang begitu, sesenang itu gitu loh kita buat mensupport timnas sekarang ini tuh sesenang itu. Oke, untuk yang pertandingan Indonesia nih kawan-kawan di bulan ini itu yang untuk senior kita ya itu ada 2 ya. Arab Saudi yang tadi malam atau tadi subuh. Terus tanggal 10 nanti siang sama Australia nih kawan-kawan. Yang sama Australia ya tanggal 10 September itu home. Pertandingan di kandang kita di GBK. Jadi buat kalian yang mau nonton di GBK bisa kali tuh. Jadi ya kita akan berbondong support timnas di GBK atau mau nonton di rumah juga bisa. Support timnas kita untuk bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Amin ya kan. Aduh senang nonton timnas sekarang mah. Oke, jadi segitu aja info dari awak nih kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian suka dengan info amatiran ini. Dan sampai jumpa di pertandingan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.